Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardianelli dengan NIM D101211022. Di sini saya akan mereview tugas yang berjudul Kelembagaan dalam Masyarakat Maritim. Dalam setiap masyarakat memiliki kelembagaannya masing-masing. Peranata, adat istiadat, norma-norma, budaya, dan karakteristiknya masing-masing. Contohnya di perkotaan. Karakteristiknya cenderung individualistik, sangat privasi atau tertutup, dan sangat tergantung pada lembaga-lembaga ekonomi formal. Kemudian, karakteristik masyarakat pedesaan cenderung tidak individualistik, tapi berkelompok, akrab, dan memiliki hubungan sosial yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Ini memberikan bukti bahwa antara karakteristik perkotaan dan pedesaan sangat jauh berbeda. Adapun karakteristik masyarakat maritim, kecenderungannya hampir mirip dengan masyarakat pedesaan, tetapi konsepnya adalah laut. Terdapat lembaga non-formal, kehidupan sosial budayanya relatif intim, akrab satu sama lain, memiliki hubungan sosial, pemenuhan ekonomi berdasarkan jaminan-jaminan sosial yang mereka miliki. Kelembagaan atau peranata merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma atau aturan dan bidang kegiatan tertentu yang diwadahi dan diatur dalam suatu masyarakat ataupun segmen-segmen masyarakat. Konsep kelembagaan banyak digunakan dalam studi sosiologi yang dimana disamakan dengan peranata. Kemudian, dalam bahasa Inggris, kelembagaan memiliki pengertian yang sama dengan institution, yang dalam bahasa Indonesia berarti institusi. Selanjutnya yaitu kelembagaan tradisional. Kelembagaan tradisional yang bertahan dalam masyarakat maritim dan kebanyakan kelompok etnis di dunia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelembagaan ekonomi atau economic institution, yaitu lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua yaitu kelembagaan kekerabatan atau KISIP atau domestic institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. Yang ketiga yaitu kelembagaan agama dan kepercayaan atau religious institution, yaitu manifestasi nyata dan terorganisir dari praktik dan kepercayaan dalam konteks sosial dan sejarah tertentu. Dan selanjutnya yaitu kelembagaan politik atau political institution, yaitu merupakan organisasi yang membuat, menegakkan, dan menerapkan hukum, menengahi konflik, membuat kebijakan tentang ekonomi dan sistem sosial. Semua kelembagaan tersebut saling berkaitan secara ketat dan juga fungsional dalam membentuk satu kesatuan kelembagaan kebaharian yang utuh. Nah, adapun contoh kasus kelembagaan kekerabatan yaitu sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros adalah sistem bilateral atau parental, yaitu mengakui kedua garis keturunan orang tua, yaitu ayah dan ibu. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan, bila membutuhkan tenaga kerja, maka terlebih dahulu mereka mengutamakan atau mencari keluarga dekatnya. Kondisi sistem endogami masih terus dipertahankan hingga saat ini, sehingga tidak jarang dijumpai dalam satu unit usaha penangkapan ikan, hampir semua anggotanya adalah satu rumpun keluarga, baik keturunan dari keluarga bapak ataupun keluarga ibu, dari papa lele sebagai pemilik usaha. Selanjutnya, terdapat contoh kasus kelembagaan agama dan kepercayaan, yaitu masyarakat nelayan Desa Pajukukang termasuk pemeluk ajaran Islam yang fanatik. Namun, di berbagai hal pada tingkah laku mereka dalam proses kehidupan sehari-hari sering menampakkan perilaku-perilaku yang bersumber dari kepercayaan animisme. Berdasarkan informasi dari sumber yang saya baca, nelayan Desa Pajukukang, khususnya Papalele dan Punggawa Laut,
sangat mempercayai tentang adanya kekuatan-kekuatan roh yang terdapat pada pantai dan laut, juga batu, pohon-pohon besar yang lamanya berkisar puluhan tahun. Ada kecenderungan bagi mereka bahwa ketiga unsur tersebut adalah suatu benda hidup yang sakral. Selanjutnya yaitu kelembagaan ekonomi. Nah, berikut komponen organisasi produksi. Yang pertama yaitu captain, crew, yaitu nelayan dan pelayar yang berbahasa Inggris. Selanjutnya ada skipper, Benning, yaitu Belanda. Kemudian terdapat juragan dan pandega dari bahasa Jawa. Kemudian selanjutnya yaitu ada tanase dan wasanae dari Maluku, dan kemudian ada ponggawa dan sawi yaitu dari Bugis, Makassar. Terdapat pembagian kerja, status, dan peranan. Adapun contoh kasus masyarakat nelayan di desa Pajukukang terdiri atas kelompok-kelompok sosial atau social group dalam berbagai jenis dan dalam jumlah yang amat banyak. Namun, yang dominan diantaranya ialah kelompok nelayan. Dalam arti bahwa seluruh anggotanya adalah nelayan yang mengoperasikan berbagai jenis alat tangkap seperti pasodo, parenreng, buburakang, rengge atau pursesein, serta pak jaring sikuyu atau jaring klitik. Kelompok ini adalah kelompok kerja atau working groups yang dinamakan sesuai dengan nama alat yang digunakan seperti unit kelompok pak rengge, pak rere, pak buburakang, pak jaring sikuyu, pasodo, dan sebagainya dengan tugas menangkap ikan atau biota perikanan lainnya di laut. Pemimpin kelompok disebut punggawa dan para pengikutnya disebut sawi. Hubungan kerja antara punggawa dengan sawi itulah membentuk struktur sosial nelayan yang melibatkan warga masyarakat dan kelompok-kelompoknya. Pembagian menurut lapangan pekerjaan dan peranan masing-masing anggota kelompok merupakan dasar pembentukan struktur dalam kelompok sosial yang memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu dalam interaksinya, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Selanjutnya yaitu aturan ekonomi. Yang pertama terdapat hak dan kewajiban, kemudian tata cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya ada tata cara pengkreditan, kemudian terdapat aturan bagi hasil, kemudian aturan pinjam-meminjam dan tolong-menolong dalam kelompok, dan kemudian juga ada kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, kerukunan, tanggung jawab, dan saling mempercayai. Selanjutnya yaitu pola praktik ekonomi. Berangkat dan pulang dari lokasi penangkapan. Kemudian menggunakan berbagai macam alat tangkap. Contohnya di Sulawesi Selatan yaitu pasodo, parenreng, buburakang, rengge atau purseseine, serta pak jaring sikuyu atau jaring klitik. Selanjutnya yaitu memperbaiki perahu, mesin, dan alat-alat produksi, dan mengolah hasil tangkapan, kemudian memasarkan hasil tangkapan tersebut. Selanjutnya juga bagi hasil pendapatan, penjatahan, dan konsumsi hasil. Yang terakhir ada kaitan kelembagaan ekonomi dan kelembagaan lain. Kelembagaan ekonomi tidak otonom karena banyak terarahkan dan dikerahkan dengan kelembagaan lain. Dalam kelembagaan kekerabatan, penyediaan anggota kelompok atau anak buah diambil dari kerabat, teman, orang sekampung, dan lain sebagainya. Kemudian dalam kelembagaan politik, sistem kepemimpinan sangat diperlukan untuk pengelolaan usaha ekonomi nelayan atau pelayaran, baik tradisional maupun modern. Dalam kelembagaan agama dan magik, sistem ekonomi banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan juga ritual keagamaan, begitu pula kepercayaan dan praktik ilmu gaib atau magic. Nah, selanjutnya berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.